Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah telah kembali meringankan, memudahkan kaki-kaki kita untuk menimba ilmu syar'i ini. Semoga apa yang akan kita bahas pada pertemuan ini mendapatkan hidayah, mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Jemaah rahimakumullah. Pembahasan yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah sebuah pembahasan yang sangat berat sekali, yang mana pemateri pun pada dasarnya banyak kekurangan dalam hal ini. Ini adalah pembahasan tentang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya yang sangat jelas, yang sangat gamblang, yang kalau tanpa penafsiran pun orang yang mengerti tentang ayat ini akan memahami bahwa tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keikhlasan. Dan di ayat yang kedua kemudian dipertegas. Di kalimat yang pertama dibubuhkan kalimat inna, kalimat takkid, yaitu inna sholati, sungguh solatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, kehidupan dan matiku. Di siapa? Lillahi rabbil alamin. Mentadaburi dua ayat ini saja untuk memaknai dan mewujudkan keikhlasan dalam diri kita, ini merupakan suatu hal yang sangat berat sekali. Dan nanti kita akan lihat bagaimana pendapat ataupun perkataan para ulama tentang betapa beratnya menjaga keikhlasan ini. Jemaah rahimakumullah. Bukankah dulu ketika kita belum mendapatkan hidayah, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal yang baik-baik seperti ini. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita,
Kita diingatkan tentang sholat, kita diingatkan tentang puasa, kita diingatkan tentang wajibnya menjauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Kita diingatkan untuk menjauhi semua perbuatan fawahish, buat perbuatan-perbuatan nista. Kita diingatkan juga untuk menjaga terus kesucian, kelurusan niat kita yang hanya lillahi rabbil alamin. Namun coba kita renungkan kembali. Kita renungkan kembali. Apakah dakwah kita selama ini sudah ikhlas karena Allah? Apakah berbagai macam ibadah yang kita lakukan saat ini, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ini sudah ikhlas karena Allah? Apakah semua pekerjaan sosial yang diamanahkan oleh donatur kepada kita saat ini, apakah ini lillahi rabbil alamin? Coba kita renungkan itu kembali. Ini perkara yang berat, jamaah rahimakumullah. Kadang di sisi-sisi kehidupan kita, dari berbagai macam amal soleh, perbuatan sosial, perbuatan muamalah sesama manusia, tidak selamanya kita mampu menjaga niat kita. Kadang kita kuat di awal untuk menjaga niat, namun di pertengahan kita dibenturkan nafsu. Kita dibenturkan dengan keinginan ketenaran. Kita dibenturkan dengan ingin cari muka, ingin dilihat oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain. Bahkan terkadang, bahkan seringnya kita dibenturkan dengan perekonomian kita, sehingga niat kita bukan lagi lillahi rabbil alamin, tetapi niat kita udah untuk dunia. Na'udzubillah, jamaah rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah, ingat bahwa fisik kita, apapun status sosial kita, seberapapun ketinggian belajar ataupun akademis kita, sesungguhnya itu bukanlah standar dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini jangan sampai membuat kita kecil hati. Innama akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat dari wajah kalian, wa amwalikum, dan tidak melihat berapapun banyak harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dari amalan-amalan kalian, melihat dari niat-niat kalian, apa yang ada di dalam hati kalian. Jadi yang namanya peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini sama sekali menghilangkan status sosial kita. Yang hanya dilihat Allah adalah apa yang ada di dalam hati kita. Jadi jangan sampai kita pernah ataupun jangan sampai kita terbawa hawa nafsu, kita berkecil hati. Sehingga melihat keadaan kita, niat kita berpaling. Melihat ada yang lebih dari kita, niat kita berubah. Jangan, jamaah rahimakumullah. Ini perkara yang sering kali terbentur dihadapi oleh seorang dai, tantangan oleh orang yang benar-benar menjaga tujuan cita-cita utamanya, yaitu ingin berjumpa Allah Subhanahu wa taala di jannah firdausnya. Dan jamaah rahimakumullah, jangan dikira bahwa ketika pertolongan Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh orang-orang beriman, diturunkan kepada mereka yang memperjuangkan agamanya, ini tidak terkait dengan niat mereka. Tidak. Justru pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Islam dan kaum muslimin, kepada dai-dai ilallah, yang paling penting faktornya adalah al-ikhlas. Al-ikhlas, jemaah.
Jadi ini sudah harus menjadi renungan kita bersama. Kita lihat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syalbani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong umat ini dikarenakan orang-orang miskin. Karena apa? Bida'watihim, karena doa dari orang-orang miskin. Jadi kemiskinan itu bukan satu hal ya yang tercela, bukan. Ya, kalau miskin sombong, tidak taat sama Allah, ini baru sangat tercela. Tapi kalau miskin taat kepada Allah, ini bisa jadi salah satu faktor ya pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian karena salat mereka dan karena keikhlasan mereka dalam beramal. Karena keikhlasan mereka dalam beramal. Dan ini sudah menjadi sunatullah, ya. Kalau kita mau melihat perjuangan Islam, coba hitung berapa orang kayanya. Coba, berapa orang kayanya? Banyak yang kaya ketika dakwah Islam datang bersama Rasulullah SAW, mereka malah meninggalkan kekayaan tersebut. Lebih memilih kemiskinan, tapi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba hanya bisa dihitung dengan jari orang yang kaya. Abu Bakar dikatakan kaya, iya, tapi semua hartanya sudah diinfakkan fisabilillah. Umar setengahnya, ya. Utsman, Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi sahabat yang kaya? Hanya segelintir. Apakah menyurutkan mereka dari perjuangan? Tidak, karena mereka tahu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang disahihkan oleh Syalbani, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah orang miskin yang dengan doa mereka. Doa. Ini jangan sampai ya kita melewatkan waktu-waktu istijabah doa-doa kita. Ya khususnya kita para dai, khususnya kita yang bergerak untuk amal khairi. Ya, semua ba'dallahi ta'ala adalah bergantung dari doa dan usaha kita. Kalau kita lemah di situ, ya akan lemah program-program dakwah yang kita canangkan. Nah, jamaah rahimakumullah. Apa sih itu ikhlas? Kita sering kali bicara kamu harus ikhlas, ya kita harus ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Al-Imam Al-Aiz bin Abdissalam, beliau berkata, ikhlas adalah seorang mukallaf yang melaksanakan ketaatan semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berharap pengagungan dan penghormatan manusia. Tidak mengharap penghormatan dan pengagungan manusia, dan tidak pula berharap manfaat dan menolak bahaya. Sama sekali tidak. Kita seringkali dalam dakwah kita ada niatan seperti ini. Ingin mengharapkan apa? Pengagungan manusia. Masya Allah Ustaz. Ya. Kemudian apa? Menolak bahaya. Dalam artian apa? Oh, saya mah sudah dakwah di kepolisian mana, ya, sudah dakwah di pengusaha mana, ya, insya Allah nggak akan ada bahaya dalam hidup saya. Ya, kalau mau ditilang saya tinggal telepon dia. Bukan untuk itu. Ingat jamaah rahimakumullah, kita berdakwah bukan untuk itu. Bahkan salafus soleh dahulu meninggalkan hal tersebut. Dia belanja ingin digratiskan, dia nggak mau. Dia nggak mau sampai menjual ilmunya, menjual keikhlasannya hanya karena sesuap dunia. Mereka nggak mau. Mereka bermuamalah dengan orang lain, ya, dibilang nggak usah, nggak ada itu. Ya, para salafus soleh sangat menjauhi hal tersebut. Berbeda dengan kita saat ini, ya, yang terkadang kelemahan iman kita, ya, menjatuhkan kita dalam perkara ini. Dan jangan dikira ini tidak menguras keikhlasan kita. Ini sangat menguras.
Nah, kemudian yang berikutnya Al-Imam Al-Harawi, beliau rahimahullah mengatakan bahwa ikhlas adalah membersihkan amalan dari setiap noda. Yang lain berkata, seorang yang ikhlas adalah seorang yang tidak mencari perhatian hati manusia dalam rangka memperbaiki hatinya di hadapan Allah, dan tidak suka seandainya manusia sampai memperhatikan amalnya meskipun hanya seberat biji sawi. Dia nggak suka diperhatikan manusia amalnya. Kalau kita enggak, malah mensodorkan amal kita. Pagi saya lagi ngisi kajian di sini, ya. Siang saya lagi bagi sembako di sini. Sore saya lagi begini. Malam saya lagi tahajud. Ini bukan akhlak salafus soleh jamaah rahimakumullah. Ya. Kita akan lihat nanti bagaimana ciri orang yang ikhlas itu. Adakah ciri orang yang ikhlas itu tertancap di jiwa kita, atau justru jauh dari diri kita? Kita lihat nanti. Selanjutnya, Abu Hudzaifah Al-Mar'ashi berkata, ikhlas adalah kesesuaian perbuatan seorang hamba antara lahir dan batin. Antara lahir dan batin. Dan Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, ikhlas adalah meninggalkan amal karena manusia. Adalah riya, ya, meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal kepada manusia adalah syirik. Melakukan suatu amal soleh, ya, agar dilihat manusia, itu masuknya riya. Kalau melakukan amal soleh karena manusia, itu namanya syirik. Dan ikhlas adalah apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dari kedua hal tersebut. Tidak mau dipandang manusia, jauh dari riya, dan juga tidak mau ibadahnya itu karena manusia. Jadi ini juga harus menjadi perenungan kita. Kita bekerja di sini ini karena Allah, karena tanggung jawab kita terhadap umat ini, karena kebutuhan kita terhadap dakwah ini, bukan karena Ustadz A butuh kita, bukan karena Ustadz B butuh kita, bukan. Tapi ini semua lillahi rabbil alamin. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati niatku, sebab ia senantiasa berbolak-balik, ya, kadang lillah, ya, kadang tercampur lillah dan lil khalq, ya, sama manusia niatnya. Dan Imam Mutarrif bin Abdullah rahimahullah, beliau berkata, kebaikan hati tergantung kepada kebaikan amal, dan kebaikan amal bergantung kepada kebaikan niat. Ingat, kebaikan amal bergantung kepada kebaikan niat. Selama ini kalau kita berdakwah kurang mendapatkan respon, ya, kurang menyentuh hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang kita dakwahi, ini bisa jadi apa? Bisa jadi karena niat kita dalam dakwah ini. Ya, niat kita dalam dakwah ini. Kita ini hidup untuk dakwah atau dakwah untuk hidup? Hidup untuk dakwah atau dakwah untuk hidup? Ini yang harus diperhatikan jemaah rahimakumullah. Banyak sekarang yang terbalik. Ya, seharusnya hidupnya adalah dakwah, dia malah terbalik. Ya, dakwah untuk hidup. Nauzubillah. Nah, jemaah rahimakumullah, dari penjelasan para ulama di atas, jelaslah bahwa definisi dari ikhlas itu yang disimpulkan oleh para ulama itu ada empat hal. Yang pertama, meniatkan suatu amalan hanya untuk Allah. Meniatkan amalan hanya untuk Allah. Dan yang kedua, tidak mengharap pujian manusia dalam beramal. Tidak mengharap. Dipuji nggak dipuji, dia akan tetap terus dengan tugas dakwahnya. Diberi nggak diberi, dia tetap akan terus dengan dakwahnya. Nggak ngarepin.
Kemudian kesamaan antara sesuatu yang tampak dan yang tersembunyi. Bukan lisannya bilang, wah gak apa-apa, tapi hatinya, saya gak akan balik lagi ke situ. Ya, karena apa? Gak ada yang pujian yang sampai kepada dia, atau gak ada imbalan yang sampai kepada dia, na'udzubillah. Ya, ini jangan sampai. Bahkan ana seringkali melihat ya beberapa yang ketika dalam dakwahnya ini mengklasifikasikan mana lahan yang basah, mana lahan yang kering. Kalau lahan yang basah dia semangat, luar biasa, nggak pagi, nggak siang, nggak malam dia kejar tuh, ya. Tapi kalau lahannya kering, cari badal terus, ya. Ini jangan, jamaah rahimakumullah. Ya, kita berdakwah itu adalah mengharapkan upah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah para anbiya, ya, para salafus saleh. Mereka hanya berharap upah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat dari definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama, kesimpulannya adalah mengharap balasan dari amalannya nanti di akhirat. Hanya mengharapkan balasannya nanti di akhirat. Syekhul Islam rahimahullah, beliau berkata, seandainya seseorang yang menyampaikan kebenaran memiliki niat untuk mendapatkan ketinggian di muka bumi, mendapatkan kedudukan, atau untuk menimbulkan kerusakan, maka kedudukan orang itu seperti halnya orang yang berperang karena fanatisme dan riya. Namun apabila dia berbicara karena Allah, ikhlas demi menjalankan ajaran Allah dan hanya untuk Allah, maka dia termasuk golongan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang termasuk dalam jajaran pewaris para nabi dan khulafaur rasyidin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah sabdanya, yang mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan kita betapa pentingnya ikhlas. Rasulullah bersabda, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku kelak pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Ikhlas dari dalam hatinya. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain menjelaskan betapa orang-orang yang ikhlas ini diharamkan dari api neraka. Rasulullah bersabda, hadis yang muttafaqun alaih dari Itban radhiyallahu an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya untuk mengharapkan pertemuan dengan Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan harta imbalan dunia." Dia ingin jihad dan ingin dapatkan imbalan harta dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada pahala baginya." Orang itu mengulangi lagi pertanyaannya sampai 3 kali dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada pahala baginya." Tidak ada pahala baginya. Ini betapa hadis Rasulullah mengingatkan kita, mempertegas lagi di dalam jiwa-jiwa kita betapa semua ibadah kita, hidup dan mati kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda yang lain juga mengingatkan kita, khususnya orang-orang yang menimba ilmu,
khususnya orang-orang yang menimba ilmu. Hadis ini sangat masyhur sekali, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang menimba ilmu yang sebenarnya harusnya ditujukan untuk mencari keridhaan Allah, namun ia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan materi dunia, maka ia tidak akan pernah mencium bau surga pada hari kiamat kelak. Ini banyak sekali jamaah rahimakumullah hadis-hadis yang menguatkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di riwayat-riwayat yang lain. Yang intinya betapa keikhlasan ini harus menjadi satu hal penting yang harus kita muhasabahi, yang harus kita evaluasi setiap hari kita, yang harus kita perbaharui terus niat-niat kita. Terkadang di pertengahan jalan dakwah kita, tadi kita dibenturkan dengan ujian demi ujian. Entah itu ujian yang terjadi dalam diri kita, ujian yang terjadi dalam keluarga kita, ujian yang terjadi dengan lingkungan sekitar kita, sehingga kita hanya bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keikhlasan ini. Nah, jemaah rahimakumullah, di dalam kitab Al-Mawa'id, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan nasihatnya kepada kita semua dengan perkataan beliau, banyak orang yang mengidap riya dan ujub. Banyak orang yang mengidap riya dan ujub. Riya itu termasuk dalam perbuatan mempersekutukan Allah dengan makhluk. Adapun ujub merupakan bentuk mempersekutukan Allah dengan diri sendiri. Kalau riya menyekutukan Allah dengan makhluk, tapi kalau ujub bangga dengan diri sendiri, itu adalah mempersekutukan Allah dengan diri sendiri. Dan inilah kondisi orang yang sombong. Seorang yang riya berarti tidak melaksanakan kandungan ayat iyyaka na'bud. Adapun orang yang ujub, maka dia tidak mewujudkan kandungan ayat iyyaka nasta'in. Barang siapa yang mewujudkan maksud ayat iyyaka na'bud, maka ia terbebas dari riya. Dan barang siapa yang merealisasikan ayat Allah Subhanahu wa taala iyyaka nasta'in, maka dia terhindar dari ujub. Ini kandungan ayat surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, iyyaka na'bud, yang harus menghilangkan berbagai macam bentuk kesyirikan, ya, keriyaan dalam diri kita. Dan iyyaka nasta'in ini jauhi ujub terhadap diri sendiri. Terakhir, kita lihat ciri-ciri orang yang ikhlas. Yang pertama adalah mereka senantiasa menyembunyikan amal. Karena mereka sangat memahami betul bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyu al-ghani al-khafi." Ya, at-taqi al-ghani al-khafi. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu qanaah, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, dan orang yang menyembunyikan amalnya. Makanya kalau kita mau membaca bagaimana dahulu para salafus soleh menyembunyikan amal mereka dalam sholat sunnah. Kenapa kita kalau sholat sunnah itu dianjurkan sholat sunnah itu bukan di masjid? Sholat sunnah itu disunnahkan adalah di rumah-rumah kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga, ya, menyembunyikan amal. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kenapa dilarang? Ya, untuk nyaring-nyaring, untuk keras-keras. Kenapa? Kenapa diperintahkannya sir, pelan, di tempat yang tersembunyi, untuk menyembunyikan amal. Lihat orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah, mana yang lebih utama? Sedekah yang terang-terangan atau sedekah
ibarat tangan kanan memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Mana yang lebih utama? Yang sir, yang tidak diketahui. Ya, berjihad jamaah rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Mubarak dikatakan beliau setahun berniaga, setahun beliau berjihad di jalan Allah. Beliau pernah satu kali penutup wajahnya terbuka. Penutup wajah Imam Ibnu Mubarak terbuka. Kemudian diketahui oleh salah seorang sahabatnya, yang mana sahabat tersebut nggak tahu kalau itu sebenarnya adalah Abdullah Ibnu Mubarak. Bayangin, beberapa kali berjihad di jalan Allah tidak ada yang mengetahui kalau ini adalah imam besar, imam hadis. Gak ada yang mengetahui karena selalu menutupi wajahnya. Ketahuan sama temannya bilang ternyata dia adalah Abdullah Ibnu Mubarak, sang imam fil hadis. Imam Ibnu Mubarak marah minta ampun. Celaka kau. Ya, kenapa engkau memberitahukan amalan yang selama ini kusembunyikan? Ini lihat betapa dahulu para salafus soleh mereka benar-benar menjaga amalan mereka. Ya, bukan sedikit-dikit ganti status, sedikit-sedikit diekspos, bukan. Ya, tapi benar-benar ini harus khalis. Ya, lurus ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hadis ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, sudah sepatutnya bagi seorang alim memiliki amalan rahasia yang tersembunyi. Hanya Allah dan dirinya sajalah yang mengetahui, karena segala sesuatu yang ditampakkan di hadapan manusia akan sedikit sekali manfaatnya kelak di hari kiamat. Ali bin Husain bin Ali, cucunya Ali bin Abi Thalib, beliau biasa memikul karung berisi roti setiap malam hari. Kemudian beliau pun membagikan roti-roti tersebut ke rumah-rumah secara sembunyi-sembunyi. Beliau mengatakan, inna shadaqah as-sir tadfi'u ghadabar Rabb azza wa jal. Beliau mengatakan sesungguhnya sedekah yang sembunyi-sembunyi ini meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Madinah enggak ada yang tahu. Para fuqara enggak ada yang tahu. Ya, kalau yang membagikan tersebut adalah cucunya Ali bin Abi Thalib. Taunya kapan? Ketika beliau meninggal dunia. Dilihat di punggung kanannya, ya, ada bekas apa? Bekas apa? Bekas pikulan. Ya, dan ketika dia meninggal, orang-orang yang fakir miskin yang biasanya mendapatkan makanan di depan rumahnya setiap kali membuka pintu di waktu pagi, tidak mendapatkan lagi makanan tersebut. Di saat itulah mereka baru tahu ternyata yang selama ini membagikan sembako, ya, membagikan makanan itu adalah cucunya Ali bin Abi Thalib, ya, cicitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bagaimana mereka menjaga amalan mereka. Ya, hal ini disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya di juz yang ketiga halaman 135. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedua, orang yang ikhlas adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya dari hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan bersama manusia ataupun jauh dari mereka. Anta budallah ka'annaka tarah fa illam yakun tarah fa innahu yarak. Ya. Yang mereka beribadah seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan mereka, yang kalau Allah Subhanahu wa taala mereka tidak lihat di hadapan mereka, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala melihat ibadah tersebut. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang ikhlas adalah orang yang menjauhi ketenaran. Fudail bin Iyad radhiyallahu an rahimahullah, beliau mengatakan, wahai hamba Allah, sembunyikanlah selalu kedudukan muliamu. Jagalah selalu lisanmu, yaitu untuk mengungkit-ungkit ataupun mengingat-ingat kebaikan. Mintalah ampun terhadap dosa-dosamu, juga dosa yang diperbuat kaum mukminin dan mukminat sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Intinya, syahidnya, sembunyikanlah selalu kedudukan muliamu dan jagalah selalu lisanmu. Jaga ibadah kita. Ya, jaga ibadah kita, jangan sampai kita terus mengingat kebaikan kita.
Ya, kalau kita melakukan kebaikan seolah-olah tidak ada orang lain yang melakukan kebaikan sebaik kita. Ya. Ini merupakan penghancur pahala yang besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, orang yang ikhlas adalah orang yang selalu kekurangan dalam amal soleh. Selalu kurang dalam melakukan amal soleh. Kita lihat sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillah. Ya Rasulullah, terkait ayat ini, ahwar rajul alladzi yazni wa yasrik wa yashrab khamra. Ya Rasulullah, ayat ini dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, apakah ini mereka yang berzina, mencuri, atau yang meminum khamar? Qal la ya binta Abi Bakar. Tidak wahai anak Abu Bakar. Walakinnahu, akan tetapi mereka ar-rajul adalah orang yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli wa huwa yakhaf an la yutaqabbal min. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang sholat, walakin, akan tetapi mereka takut, ya, takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kan kita bangga dengan amalan yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah, sudah sholat duha, sudah sedekah 360 persendian, ya, apalagi macam-macam. Saya sudah dakwah, saya sudah tahajud, saya sudah doa. Ya, banyak hal jamaah rahimakumullah yang ini terkait dengan keikhlasan, yang khususnya bagi kita yang ingin meninggikan panji Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimatullah di muka bumi ini, harus menjaga kuat niat ini, ya. Mengucapkan terima kasih dan syukur telah diingatkan tentang masalah ini. Ya, bukan kita malah menghindar, malah sombong ketika kita diingatkan dengan masalah ikhlas ini. Rasulullah SAW juga mengajarkan doa agar kita terhindar dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku berlindung serta meminta ampunan kepadamu dari kesyirikan yang aku lakukan yang aku tidak ketahui. Ini penting sekali jamaah rahimakumullah. Setiap kali kita memulai aktivitas kita di mana syahwat menghadang kita sehingga ingin melencengkan niat kita, kemudian belum lagi godaan-godaan lain yang ingin menghancurkan niat kita, baca doa ini. Ya, baca doa ini. Anak pribadi juga sering kali ketika ingin melakukan suatu aktivitas dakwah yang mana tersenggol dengan niat yang bukan-bukan, terus anak baca doa tersebut. Ya, ingat bagaimana dahulu para nabi, para orang-orang soleh, mereka berdakwah, mereka hanya mengharapkan upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menguatkan kita dalam menjaga niat kita ini yang sudah kita azamkan sejak Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Semoga kita dimatikan di jalan dakwah, dimatikan dalam keadaan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.